Jadi ini adalah Hyundai Santa Fe facelift. Facelift ya, bukan all new. Jadi ini adalah salah satu mobil tersukses dari Hyundai, di mana mobil ini sangat laku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini adalah mobil yang menjadi tulang punggung Hyundai, selain Hyundai H1. Jadi kalau misalnya Kia atau yang lain, biasanya tuh yang jadi tulang punggung tuh mobil yang harganya murah, tapi ini yang mahal, yang jadi jualannya Hyundai. Di varian facelift ini, perbedaannya yang nama juga facelift nggak begitu banyak. Pertama di depan, perbedaannya dibanding yang lama, kalau lu bukan petrolhead yang suka perhatiin mobil segitu detailnya, mungkin lu nggak akan ngira bahwa ini facelift. Kita bisa lihat di depan, bumpernya beda, grillnya beda, bedanya nggak seberapa, dan dia punya LED di bagian bawah yang benar-benar desain cantik. Belakangnya juga beda, terutama paling mudah kita lihat lampu belakangnya beda. Sisanya bumpernya itu berubah dikit, tapi ya nggak kelihatan lah. Di dalam interiornya tidak banyak yang berubah. Yang berubah tuh paling signifikan, paling speedometernya sekarang tampilannya jauh lebih bagus ya. Soalnya lama tuh tampilannya biasa banget. Terus yang kedua, sekarang dia punya drive mode selector. Jadi kita bisa pencet di bagian sebelah kanan ini. Kalau kita pencet sekali jadi eco, pencet lagi jadi sport, pencet lagi hilang, eco, sport, hilang, eco, sport, hilang. Karena ATP-nya kabur lah. Varian facelift ini dibanderol dengan harga Rp539 juta untuk yang diesel dan Rp495 juta untuk yang bensin. Yang diesel lebih mahal dibandingkan yang bensin meskipun cc-nya lebih kecil. 2200 cc, 197 horsepower dan 450 Nm torsinya. Gila kan? Gede banget. Dan seperti yang gue bilang waktu gue naik Sorento dan gue sangat amazed sama mesinnya. Di mesin ini juga, karena sama sih mesinnya sebetulnya, ini juga mesinnya gila banget. Larinya kenceng, over torque, dan transmisinya juga lumayan, tapi nggak gimana-gimana banget transmisinya. Sebetulnya gue di mobil ini waktu mau ngetes, gue pengen ngabisin bensinnya dulu terus gue isi sama solar biasa. Tapi ternyata gue udah tiap hari dari hari Rabu sampai Jumat sampai Sabtu ini gue review, gue bolak-balik Kelapa Gading, Jakarta Selatan, terus-terusan. Ternyata bensinnya nggak habis-habis, ini masih setengah kurang dari full. Gila, ini bensinnya irit banget. Ini adalah salah satu mobil diesel yang paling irit yang pernah gue coba. Nggak habis-habis, jadi terpaksa kita nggak ngisi solar biasa biar ngerasain suara mesin sama getaran mesin yang sesungguhnya. Dan boleh dibilang beberapa kali teman gue ajak naik mobil ini dan suruh dia nyupir, yang dia bilang apa? Mobilnya enak, suspensinya luar biasa, meskipun handlingnya nggak gimana-gimana banget, dan steering response-nya juga namanya juga sebuah big SUV ya. Jadi mereka bingung ketika gue bilang bahwa ini adalah mobil diesel. Bahkan kameramen kita aja, lu tadi bilang, kok suaranya aneh ya, mesinnya gede. Enggak, ini mesin diesel. Hah, ini diesel? Kok senyap banget? Ya, mesinnya senyap. Dan mobil ini punya harga 539 juta. Tapi fiturnya minim banget. Terutama dari fitur safety, kita nggak dapat traction control, start assist, terus juga nggak ada stability assist. Padahal menurut gua dua inilah, traction control sama stability assist tuh penting banget di mobil ini, karena mobil ini pertama kenceng dan sering bannya spin karena saking kencengnya. Kalau pakai traction control pasti lebih bagus lagi. Dan yang kedua, mobil ini sebetulnya kalau di USA itu banyak banget namanya fitur-fitur keselamatan dan kawan-kawan, ya. Ada blind spot monitoring, terus ada bisa ngerem sendiri juga kayak SCBS-nya Mazda, terus banyak banget deh, airbag ada 6. Tapi di Indonesia dibikin sangat standar, airbag cuma 2, ABS, CBD, BA. Udah, itu doang fitur safety-nya. Ya sama itulah buat kursi bayi. Sisanya blas. Kok begitu ya? Mungkin kita pikir kok Hyundai pelit banget, sunatannya banyak. Ya wajar aja, karena mobil ini nggak bisa disamakan dengan Fortuner atau Pajero Sport. Serius, lu naik Fortuner atau Pajero Sport, abis itu naik Hyundai Santa Fe, itu kayak lu berasa dari Avanza terus naik ke Innova. Ini mobil enak banget, bener-bener terasa seperti premium SUV. Kenapa seperti premium SUV? Di Amerika, mobil ini punya nama Hyundai Santa Fe Sport. Kalau Hyundai Santa Fe biasa tanpa embel-embel sport, itu dia punya bodi belakang lebih panjang sedikit dan lampu belakangnya juga beda. Santa Fe Sport di Amerika untuk trim yang top of the line ya harganya $36.500. Itu adalah harga yang sama untuk top of the line-nya Mazda CX-9 dan Nissan Murano.
Kalau misalnya di Toyota punya namanya Toyota Highlander. Nah itu harganya mirip kayak top of the line-nya mobil ini, meskipun ada lebih mahalnya lagi. Jadi mobil ini kalau misalnya dikasih fitur-fitur yang sama seperti di Amerika, yang canggih, yang safety, itu mungkin harganya sama kayak si X9 atau kayak Nissan Murano, dimana kedua mobil itu sangat mahal di Indonesia, diimpor langsung dari Jepang, dan sekarang udah nggak dijual lagi karena nggak begitu bagus penjualannya. Tapi Hyundai dengan memberikan sunatan-sunatan massal, harganya bisa jadi 539 juta, dalam artian kalau lu punya budget untuk Pajero Sport Dakar, pengen yang agak kencangan dikit dan terasa mewah, lu bisa nambah sedikit dapat ini. Mobil sekelas X9, sekelas Murano, tapi fiturnya dikit. Tapi harganya murah sih ya kan. Tapi meskipun banyak sunatan massal yang membuat fitur-fiturnya berkurang, Hyundai tetap memberikan tampilan eksterior itu yang nggak kelihatan seperti mobil yang banyak sunatan massal. Velgnya ukuran 19, terus lampunya segala macam itu nggak kelihatan kayak mobil trim paling bawah, tapi kelihatan kayak trim paling atas. Dan dari interior, kita masih mendapatkan panoramic sunroof yang bisa dibuka dan kelihatannya bagus banget. Terus kita juga dapat jok kulit, kita dapat electric seat bagian depan. Dan juga kita mendapatkan AC dual zone. Ini AC-nya kalau misalnya kita nyalain 2 atau 3 ya, suara AC-nya sama suara mesinnya lebih kencang suara AC-nya. AC juga double blower sampai tengah dan belakang. Dalam artian mobil ini dari luar, dari interior itu sebetulnya nggak terlalu downgrade banget, kecuali audionya. Audionya ini suaranya sangat tidak enak. Emang sih jernih, tapi bassnya nggak ada sama sekali. Dan cuma bisa USB sama AUX sama CD MP3. Come on man, 539 juta audionya seperti ini. Tapi gue berharap ya, soalnya waktu yang Santa Fe di spec itu, yang sebelum facelift, dia ada bonus dapat audio touchscreen dengan Eagle Eye View kamera buat parkir kayak Nissan X-Trail dari atas, bird eye view. Dan soal build quality, ini yang paling gue suka. Karena pertama build quality-nya bagus, eksterior, interiornya jempolan. Bahkan ketika gue buka kap mesin mobil ini, dia udah ada hidrolik. Dan mesinnya tuh ditata rapi kayak mobil Eropa. Jadi ngeliat kap mesin mobil ini, terus ngeliat dalamnya, ngeliat eksteriornya, build quality-nya, terasa dipegang ini ada empuk-empuknya gitu kan. Terus plastiknya juga dikasih rubber finish gitu, jadi dipegang tuh agak keset gitu. Ini terasa mobil memang mobil SUV premium sekelas X9 atau Nissan Murano. Duduk sebagai penumpang di mobil ini juga nyaman. Legroomnya besar, headroomnya besar. Tapi kalau masuk ke penumpang baris ketiga, itu rasanya agak sempit, terutama di bagian headroom. Tapi legroom kalau misalnya depannya dimajuin itu masih cukup lega. Dan bagasinya sempit, nggak gede-gede banget, tapi kita dapat storage di bawah. Dan yang gue suka dari mobil ini, kita bisa tidurin dengan mudah dari bangku baris ketiga, terus dari kedua, ya udah lega deh bagasinya. Dan dia belum ada electric tailgate, ya maklum ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini mobilnya banyak banget sunatan massalnya. Tapi duduk di bangku kedua mobil ini, itu rasanya sangat nyaman. Jok kulitnya enak, menopang tubuh dengan sempurna, kanan kirinya lega. Terus yang paling gue suka itu suspensinya. Suspensinya tuh enak banget. Bahkan menurut gue ini adalah mobil Asia yang punya suspensi paling enak yang pernah gue coba selain Lexus LS460 atau enggak Toyota Crown. Jadi suspensinya tuh nggak terlalu empuk-empuk banget, tapi mantep gitu kalau lewatin lubang, dedek. Itu rasanya cuma kayaknya tuh bodinya tuh masih mantep gitu loh. Nggak goyang kesana kesini, dan body rollnya juga nggak terasa gimana-gimana banget. Apalagi kalau misalnya lu jadi pengemudi, ya handlingnya seperti yang gue bilang tadi, handlingnya nggak enak-enak banget. Terus juga steeringnya rasanya masih no feel, tapi radius putarnya itu sangat gampang. Kita belok seperti mobil Korea lainnya, itu kita belok begini ya, itu belok itu langsung tuh. Bahkan gue lepas dikit, jadi radius putarnya patah banget dan setirnya terlalu ringan. Even walaupun kita bawa kecepatan tinggi, dia masih ringan setirnya. Harusnya bisa dibuat lebih berat. Dia juga dapat cruise control di sini, jadi cruise control nggak disunat. Tapi meskipun gue bilang handlingnya ini nggak gimana-gimana banget, tetap aja
nyupir mobil ini sama nyupir Fortuner atau Pajero Sport masih enakan nih kemana-mana. Ya seperti gue bilang tadi, Avanza sama Innova aja enakan Innova kan, beda kelas. Meskipun mobil ini punya handling yang nggak gimana-gimana banget, tapi mobil ini terasa sangat nikmat ketika lo mengendarai mobil ini di tol atau di jalan layang non-tol kayak gini ya. Karena kita kalau udah mau ngebut naik mobil ini, kita tinggal gas, responnya emang agak lama, tapi kalau udah kick in langsung enak banget larinya. Dan kalau misalnya kita ngebut di kecepatan 100 atau mungkin agak ekstrim 140 160, mobil itu masih anteng, bannya masih nempel, terus rasanya tuh kayak kita lagi berkendara normal aja. Suara mesin, suara angin, suara permukaan jalan itu masih halus banget. Jadi rasanya kayak nggak ngebut. Gue itu pernah tanya temen gue, waktu itu gue lagi ke Garut, pernah dulu banget naik mobil ini. Terus gue tanya, gimana? Menurut tuh kecepatannya berapa? 100, 120? Enggak, ini 140. Emang terasa nyaman banget di belakang. Dan mobil ini enak banget kalau buat dipakai keluar kota. Mau nyusul juga tinggal nunggu kick in doang. Set, kita susul gitu ya. Tiba-tiba udah kesalip aja. Kalau buat keluar kota nyalip truk gitu enak banget, nyalip bus. Tapi kalau misalnya lu kecewa sama mobil ini karena banyak fitur-fitur yang disunat, terus fitur entertainment yang kurang, sebetulnya Hyundai juga pernah menyediakan varian AWD yang harganya beda 200 juta dibanding ini, dan itu fitur-fitur keselamatannya, fitur-fitur segala macamnya itu lengkap. Tapi sayangnya harga 700 juta yang beli sedikit, jadi sekarang udah nggak ada lagi. Mungkin kalau lo request by order bisa beli mobil itu, dan mobil itu punya push start stop engine. Yang ini nggak ada. Jadi inilah kesimpulannya. Hyundai Santa Fe adalah mobil yang bagus meskipun perbedaannya antara model yang facelift dan model yang sebelum facelift tidak begitu banyak. Yap, menikmati mobil ini sama saja kita menikmati premium SUV seperti Mazda CX-9 atau Nissan Murano. Tapi, karena Hyundai membuat mobil ini harganya murah, dalam artian seperti Pajero Sport atau Fortuner dari segi harga, otomatis kita mendapatkan fitur-fitur yang sangat minim, bahkan kunci harus seperti ini. Tapi at least kalau gue disuruh pilih antara Fortuner, Pajero Sport, dan mobil ini dengan budget yang lebih mahal sedikit, tentunya ini adalah pilihan gue. Oke, mungkin terkesan agak agak lebay ya, tapi silakan test drive sendiri dan buktikan hasil uji kami sesuai apa enggak sama yang kita omongin. Terus komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan jangan lupa untuk lihat video. Ada BMW X6, ada Honda BR-V, ada Mini Cooper, ada Honda HR-V juga. Jadi jangan lupa subscribe karena kita akan berikan video-video terbaru dari Autonet Max. Dan makasih udah menonton. Mohon maaf jika banyak salah. Ya, gue nggak akan minta maaf soal muka gue, emang begini adanya. Sampai jumpa di review berikutnya. Aku tidur ya. Udah, lanjut.